Anda lepas ya, lepas. Saya ngajak berpikir, ngajak ngupgrade diri ente. Oke? Kenapa harus 5 juta? Sedangkan ente bisa investasi 13 juta. Untuk beli motor yang lebih murah, Ustaz. Oke. Untuk beli motor yang lebih murah. Siap. Rumah punya sendiri apa ngontrak? Masih ikut mertua, Ustaz. Bisa dijual ke rumah mertua? Saya dulu akur bener sama mertua. Saya akur bener sama mertua. Bener-bener sama. Visi, misi, cara, semua sama. Dan mertua sekarang menikmati apa yang dulu saya sampaikan. Mertua saya akhirnya menikmati apa yang dulu saya sampaikan. Mulai dari motor digade, motor gade tebus, jual, dagang. Saya mantu baru waktu itu, mantu baru, tapi udah ngatur-ngatur gitu, berani-berani yang ngatur-ngatur gitu. Tapi subhanallah, puncaknya adalah 2008 saya meminta keridhaan mertua menyedekahkan rumah itu. 2008 tuh, puncaknya itu. Dan alhamdulillah enggak setuju. Enggak bisa, karena ini ada haknya Basri. Basrinya tanya, kalau Basrinya mau terserah dia. Nah persoalannya muncul, Basri saat itu masih anak kecil, sehingga haknya ada di ibu dan kakaknya. Abstain nih ibunya, kakaknya gimana? Kakaknya bilang, nanti beliin aja lagi rumah yang gede kalau nanti kita sudah ada duit. Dan subhanallah, diajak ngomong mertua. Nggak perlu saudara ajak ngomong secara verbal, beli aja DVD-nya. Nanti pas ada edisi punya rumah, nggak, masih numpang mertua. Bisa rumah mertua dijual, suruh bilang, mak dengar tuh. Bayangin sekarang, bayangin potensi kekuatannya. Rumah mertua kira-kira berapa duit? Kira-kira puluhan. 40-an juta, subhanallah. 40 juta itu jadi sesuatu sebenarnya. Sebelah. Ya, siapa namanya? Dodi Wijaya. Dodi Wijaya. Iya. Uang di saku 200.000. Oke. Tabungan kurang lebih 5 juta. Wow, tepuk tangan dulu buat Dodi. 5 juta. Toh, sip. Good. Terus? Sepeda motor dijual kira-kira 12 juta. Mantap ya. Makin kemari kayaknya makin bagus ini. 12 juta, terus. Udah, Pak. Sudah. Lalu hari ini kita sama-sama deklarasi jual motor kita. Maka besok kita sudah bisa bayar 10% dari 5 miliar. 500 juta loh, kita sewa kan selama ini. Beberapa lokasi kita nyewa loh. Beberapa lokasi kita tuh nyewa. Ada yang 100 juta per tahun. Mungkin lebih dari 100 juta. Ada gak yang lebih dari 100 juta? 150 juta. Bayangin, 5.000 meter jadi properti saudara semua. 51 baru di sini loh. Belum Bandung, belum Grogol, belum yang lain-lain. Mas Wahyu, Pak Sam, Pak Mus, Pak Sam, Pak Wahyu, belum yang lain-lain, baru di sini. Dan saya belum nanya Pak Wahyu. Habis ini kita tanya dia. Oke. Belum nanya Pak Sam. Bos ente ini. Wah, tidak menunggu berpanjang kalam, kita langsung ke sana. Oke Mas Wahyu, siap. Setuju nggak sih kalau warung memasuki era baru? Setuju, Ustaz. Yakni era ekonomi karyawan. Setuju. Ya. Dimana kita memiliki properti, lalu warung nyewa sama karyawan, sehingga karyawan ikut menikmati bagi hasilnya. Setuju. Sekarang sebagai pimpinan, kira-kira ya, sopan gini nanyanya saya. Apa-apa ya? Gak apa-apa, Ustaz. Buat pelajaran. Kira-kira uang cash ada tabungannya berapa?
Rp30 juta Ustaz. 30 juta, subhanallah. 30 juta. Ada motor? Ada Ustaz. Motor berapa liter harganya? 12 juta. 12 juta. Satu, dua? Satu. Istri? Baru satu Ustaz. Ya, memang satu aja. Macam-macam. Tidak boleh mendahului ustadznya. Di istri kan pasti inget dong. Ya. Ya dia punya cincin, kalung, kalau diuangin ada nggak? Cuma ada cincin Ustaz. Iya. Paling 2 juta. Ya, 2 juta kan kita udah belajar ya, bukan paling. 100.000 aja bukan paling kok. Apalagi 2 juta. 30 itu 42. Oke. Terus ada apa lagi yang kira-kira bisa dicairkan? Mobil Ustaz. Mobil. Itu sudah cash mobil? Belum. Oh. Jangan yang cash aja. Yang cash aja. Udah segitu cukup ya? Ya. 42. Masam. Ya. Uang cash, uang tabungan Iya. sama uang cash ada 60 juta. 60. Oke. Kendaraan ada 2. Kendaraan ada 2. Berkisar berapa? 20 juta. 20 juta. Allahu Akbar. Perhiasan istri 1 jutaan. Istri 1, istri 2, istri 3. Berapa 1 jutaan? 1 jutaan. 1 juta lah tulis. Kemudian yang lainnya itu berkisar 7 juta. 7 juta. Yang lain-lain 7 juta. Jadi berapa itu? Rumah belum punya. Ya. Ya kita akan punya rumah, segera akan punya Ya, rumah. amin. Saudara akan punya segera. Berapa? 88 juta. Ada skema investasi dari karyawan sebenarnya yang bisa kita siasati, bukan saham. Bukan juga saham, cuman propertinya dimiliki sama karyawan. Dari sisi warung kita bisa ngamanin bahwa ada kepastian sewa yang tidak mungkin macam-macam karena karyawan sendiri. Dan dimilikinya tidak perorangan, melainkan sama-sama grup. Pembayaran juga jadi fleksibel dan lain-lain. Kalau anggaplah kita punya proyek katakanlah 5.000 meter tanah di Pakem seharga 5 miliar. Kami tidak ngambil untung. Dalam pengertian ya sejuta kita tawarin. Nggak ada kita ngelebihin toh. Nah, 5 miliar ini anggap saja ini jadi rapat besar. Jadi rapat besar, sahamnya kita bagi 2, 5 dan 10 juta. 5 dan 10 juta. Segera nanti Mas Wahyu, Mas Sam, kita langsung berembuk dengan beberapa manajer yang ada di Jogja, dengan Mas Jody dan Mbak Anik, termasuk guru-guru rumah tahfiz. Iseng nih, tapi ini langsung jadi. Namanya warung investasi. Mikir dia gerak terus untuk mencari investasi-investasi apa yang bisa dimiliki oleh warung. Dan kita belum menggunakan potensi bank. Andai kita adalah orang yang mutawasitun. Mutawasitun ini orang jalan tengah. Orang jalan tengah itu adalah dia mengharamkan tidak, membolehkan juga tidak, jalan tengah saja. Sebagai ilmu misalkan, orang yang gajinya 2 juta itu bisa ngambil pembiayaan 30 juta. Kebayangkan sama saudara bahwa selama saudara bekerja di warung, Anda dihargai oleh bank 30 sampai 100 juta rupiah. Dikali 1.300 karyawan kita, ada 40 miliar yang kita bisa dapatkan. Kita tanya Mas Jody. Mas Jody dengan bendera warung properti akan membuat hotel di Pati Ukur. Hotelnya berapa lantai, berapa kamar, dan investasinya berapa duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mbak Ani sekarang sudah mulai ke properti, makanya sekarang bikin warung properti.
Beberapa properti sudah kita beli, tadi Ustadz cerita di Pati Ukur, kemudian di Gejayan, di beberapa tempat yang lain. Saya melihat properti ini nilainya naik terus. Properti ini nggak ada turunnya. Contoh misalnya di Pati Ukur, saya cerita, saya belinya dulu 8M, dulu dicicil di bank. Sekarang sudah ditawar terakhir 18M dan sekarang sudah jadi 25 sampai 30M nilainya. 3 tahun. Nilainya sudah segitu. Jadi saya menyambut tadi Ustadz ngajak teman-teman buat investasi. Jadi cara menabung itu udah cara kuno. Kalau zaman kita kecil kan kita disuruh nabung, suruh nabung. Ini mesti kita rubah. Jadi investasi. Selama ini properti itu yang menguasai bukan orang-orang kita gitu. Jadi kenapa nggak kita sendiri yang menguasai properti ini? Harga 8M jadi 30M. Tadi Ustadz coba ngukur satu-satu dan kemampuan kita memang ada. Kemampuan seluruh karyawan kita kalau dikumpulin buat jadi warung properti ini bisa banget itu dan menghasilkan sekali. Cuma ya teman-teman cuma perlu nahan sedikit aja. Artinya nggak punya motor dulu, nggak konsumtif dulu, ya ditahan dulu. Tapi nanti ke depannya 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tadi Ustadz cerita juga gimana warung, hampir semua warung itu kita kontrak. Kita 60 cabang warung tuh hampir semuanya kontrak. Hanya beberapa aja yang kita mulai beli ya baru-baru aja, baru 3 tahun terakhir ini saya sama Mbak Ani mutusin buat beli. Karena memang nilai propertinya itu naik terus, naiknya juga gila-gilaan. Nah, saya terima kasih Ustadz, tadi Ustadz idenya juga usulannya bagus sekali kalau kita punya warung investasi. Jadi tempatnya yang punya malah karyawan warung. Jadi malah warung itu kita nyewanya sama karyawan. Subhanallah, ini mudah-mudahan bisa terwujud atas dukungan seluruh karyawan, nggak hanya di Jogja, mungkin karyawan yang lain di Medan, di Bandung, di Sulawesi bisa lihat rekaman ini nanti kalau memang minat bisa ikut semua. Baik, mungkin itu aja dari saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Hotelnya Mas belum cerita hotel. Oke, hotel di Pati Ukur itu tanahnya 1000 meter. Kemudian saya sudah ngobrol dengan pemilik dari Horizon, Hotel Horizon itu Pak Ridwan dan Pak Basari sudah digambar untuk pembiayaan dengan total kamar kurang lebih 70-an kamar. 90. Itu membutuhkan biaya buat bangun hotel itu 30 miliar. Kurang lebih 30 miliar. Hotel bintang 3 insya Allah hotel syariah, hasilnya hitung-hitungannya BEP berapa tahun itu? Saya belum perhatiin, tapi hotel ini insya Allah kalau di Bandung, di Jogja hotel nggak ada habisnya. Seperti di Jogja aja ini hari biasa, Ustadz dadaan ke Jogja ini, mau booking hotel di Jogja itu semuanya penuh. Hotel di Jogja hampir semuanya penuh, jadi hanya dapat kamar-kamar khusus gitu, kamar eksekutif aja adanya. Jadi kebutuhan hotel itu memang selalu, khususnya Jogja dan Bandung masih butuh terus okupansinya. Siap. Artinya apa? Kalau Mas Jody sebagai owner dari tanah, dan Anda owner dari uangnya, ini kan satu kolaborasi yang cantik sekali gitu. Kita ini bisa berjamaah bukan cuma di urusan sholat. Kalau sholat kita berjamaah udah pasti itu lurus, lempeng, jempol sama jempol ketemu. Betul kan? Kaki dengan kaki ketemu, kulit dengan kulit bertemu hingga setan tidak bisa menerobos. Zikir pun sama. Coba. Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa kan? Ada yang suaranya tinggi. Tinggi itu suara tinggi apa? Disebutnya suara apa? Sofran? Nggak ada kan yang pakai itu? Karena semua sama.
Nggak ada tiba-tiba subhanallah bisa orang nengok semua ke dia. Nggak ada tiba-tiba saya ini pengen deket imam. Lalu tiba-tiba dinyempil sendiri, seret. Berdiri hanya kira-kira jarak 5 cm beda dengan imam. Nggak bisa. Kita ngikut soft, ngikut floor. Make a line, make a soft. Kita kemudian berjamaah di situ. Lihat bagaimana orang di Masjidil Haram. Seorang tentara dari pasukan elit Amerika, komandan, ditanya oleh seorang muslim dalam satu dialog simulasi, kalau Anda punya pasukan sebanyak 2 juta orang seperti di Masjidil Haram, Anda perlu berapa lama untuk membuat prajurit-prajurit Anda itu kemudian bisa berbaris, rata, lurus, lempeng, gerakannya bareng? Dia bilang 4 tahun. 4 tahun karena ada pelatihannya, ada berjenjangnya, ada segala macamnya. Tibalah nanti pada hari H, lihat bagaimana Islam bersatu. Ngobrol, kita di Masjidil Haram ngobrol, baca Quran, ada yang tidur, ada yang any activities lah, berbagai macam aktivitasnya. Tiba-tiba terdengar bunyi kresek-kresek. Belum bunyi nih, baru tanda mic dihidupin. Baru tanda mic dihidupin. Orang udah mulai begini nih, udah mulai siap. Kemudian terdengarlah suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu udah berbaris, bos. Nah, terjadi nggak komando di ekonomi? Kita buktiin. Kalau saya orangnya langsung jalan biasanya. Allah yang menyempurnakan. Kita rapat sebentar aja, nanti langsung jadi protap. Apa protapnya? Misalkan diawali saran dari Mas Jody, rekaman ini berjalankan. Rekaman ini nanti langsung diedit, diperjalankan ke semua warung. Dan saudara pun dikopiin satu-satu supaya istri saudara dengar, mertua dengar. Ya Nur ya, mertua dengar. Saudara-saudaranya saudara dengar. Boleh nggak sih? Saudara saya punya duit 5 juta, mau ikutan? Nanti kita kasih. Perbedaannya apa? Kalau karyawan sendiri investasi gimana, kalau orang lain gimana, kan kita bisa bikin pola yang beda seperti apa. Terjadi nggak nanti pada saat ternyata formulir diedarkan? Bener nggak Ustadz Suyitno itu? Lalu kemudian benar-benar memilih 3 lembar saham, yakni 15 juta. Bener nggak Mas Nur memilih 5 juta? Bener nggak Yudo tadi memilih, berapa yang tadi milih? 5 juta, 1 lembar, bener nggak? Lumayan loh, 5 juta itu ya berarti udah 8 miliar. 6,5 miliar. Padahal butuhnya kita 5 miliar. Gak pakai ngutang loh. Dan dari sisi kita, dari sisi warung grup, kita, saya bilang tadi, kita ada ketenangan. Ada ketenangan, nyewanya tuh ada ketenangan. Coba sekarang yang terjadi apa? Kita nggak tenang nyewa itu. Tiba-tiba naik biayanya, atau tiba-tiba kita diusir karena pemilik mau make tempat itu, anak pemilik mau make tempat itu. Nah sekarang gara-gara kita ukhuwah, kita bersatu, Allahu Akbar, kita kemudian bukan cuma punya, tapi kita menjadi maju. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina fi man hadait, wa nas'aluka ya Allah al-huda, innaka antal hadi. Ya Allah ya Rahman Rahim,
kami minta petunjuk-Mu. Sebagaimana orang-orang yang Kau berikan petunjuk, karena Engkau lah yang Maha memberikan petunjuk. Fi kulli umurina, di setiap umuran kami, di setiap urusan kami, min umurid dunya wal akhirah, dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillah rabbil alamin.